Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada. Hari ini kembali kita melaksanakan bincang sore Ramadan. Kali ini bersama Kak Kuni Mas Rohanti dari Riau. Kita tunggu Kak Kuni untuk bergabung. Kita tunggu Kak Kuni. Kak Kuni belum bergabung. Silakan Kak Kuni Kak Kuni belum bergabung ya sahabat. Kita tunggu terlebih. Alhamdulillah Kak Kuni, silakan bergabung nggak Kak? Minta bergabung Kak? Atau saya undang Kak Kuni? Ntar kita terima dulu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Kuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan ya? Wah, kelihatan sekali. Bagaimana kabarnya Kak Kuni hari ini nih? Alhamdulillah. Gimana kabarnya di Rumah Baca Nagari itu di Bukit Tinggi ya? Di Kabupaten Agam, tapi tidak jauh dari Kota Bukit Tinggi. 400 meter dari Kota Bukit Tinggi. Oh, dake itu mah. Dake sangat. Oke Kak Kuni, kita mulai ya Kak Kuni. Baik. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, siang ini kembali kita melaksanakan bincang sore Ramadan. Hari ini narasumber kita adalah perempuan inspiratif, perempuan yang luar biasa. Beliau adalah ketua penyair bagi untuk yang perempuan. Siapa lagi tak asing bagi kita. Beliau adalah Kak Kuni Mas Rohanti. Beliau berasal dari Riau. Silakan teman-teman yang belum memfollow IG beliau supaya teman-teman bisa melihat aktivitasnya Kak Kuni. Karena tema kita pada hari ini adalah perempuan, budaya, dan konservasi. Kira-kira sebelum kita mulai nih tanya jawab Kak Kuni, silakan Kak Kuni memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Baik, terima kasih. Apa panggilannya? Lupa. Eri ya? Bunda Sri. Bunda Sri. Baik Bunda, terima kasih telah mengundang saya di live Instagramnya Rumah Baca Anak Nagari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Perkenalkan, mungkin tadi sudah dikenalkan sedikit ya, nama saya Kuni Mas Rohanti, saya tinggal di Pekanbaru. Saat ini memang diamanahkan oleh teman-teman sebagai Ketua Penyair Perempuan Indonesia, sekaligus pendiri dan founder komunitas seni budaya Rumah Sunting di Pekanbaru, Riau. Mungkin itu sajalah perkenalannya ya. Oke sahabat Rumah Baca di mana saja berada, Kak Kuni sudah memperkenalkan diri. Beliau adalah founder Rumah Sunting. Mungkin teman-teman tidak
tidak tahu apa itu ya rumah sunting. Bahkan saya mengira dulu rumah sunting itu berada di Sumatera Barat. Kenapa? Karena suntiang kalau di Sumatera Barat ya. Rupanya sunting. Bahkan saya dulu mengira itu rumah sunting. Ini sumber atau mana nih? Rupanya di Riau. Sahabat rumah baca, Bau ya, pelaminan ya. pelaminan. Ya, kalau di Kak aku ini rumah sunting itu sama juga dengan pelaminan, Kak? Bukan, komunitas seni budaya. Sahabat, beda. Persepsi orang Sumatera Barat dengan Riau itu berbeda. Nanti untuk itu kita bisa tanya-tanya gimana Kak Kuni. Kak Kuni, sekarang kan kita tadi mengatakan tema kita adalah perempuan, budaya, dan konservasi. Sebelumnya, bisa apa sih contoh nyatanya Kak Kuni perempuan itu berhasil menginisiasi gerakan konservasi berbasis budaya di komunitas atau karena enggak terbayang ya perempuan itu biasanya masak-masak, jahit menjahit. Ini luar biasa Kak Kuni sampai ke NTT loh saya lihat. Mungkin itu dari rumah sunting juga ya. Bahkan sahabat Kak Kuni ini sampai kegiatan kementerian loh. Jadi nggak kaleng-kaleng ini narasumber kita hari ini. Nanti kan ini di live kan, di share lagi di IG. Ayo kita tonton dan di YouTube. Karena apa? Jarang orang tahu. Kadang kan kalau pejabat sih orang tahu. Kalau dari kita masyarakat ini masih jarang orang tahu. Sekarang aku ini pertanyaannya, apakah contoh nyata perempuan yang berhasil menginspirasi gerakan konservasi berbasis budaya di komunitas? Terima kasih. Oke, baik. Mungkin saya cerita dulu lah ya, konservasi. Mungkin sahabat-sahabat Instagram semuanya sudah tahu konservasi itu apa. Sebetulnya konservasi itu bahasanya negara ya, bahasanya kementerian. Konservasi itu wilayah, kawasan konservasi, begitu dia kalau di dalam undang-undang kehutanan. Tapi bagi kami di Rumah Sunting, konservasi yang berarti itu adalah menjaga, melestarikan, sikap konservatif, yaitu kita memiliki sikap yang menjaga, memiliki sikap yang melestarikan, itu bukan hanya konsepnya kepada alam dan lingkungan. Jadi bukan hanya konservasi alam, bukan hanya konservasi lingkungan, tapi juga konservasi budaya. Nah, gitu. Jadi menurut kami lingkungan dengan budaya itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Saya contohkan begini. Nah, budaya ini banyak ya di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Itu ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Banyak, ada seni, ada bahasa, ada ritus, pengetahuan tradisional, permainan tradisional, kemudian ada banyak ya, ada 10 objek pemajuan kebudayaan, ada tradisi lisan, nah seperti itu, dan semua itu berada di pelukannya masyarakat hukum adat. Nah, kalau kita bicara masyarakat hukum adat, kalau di Sumbar itu sudah pasti ya, tidak akan kehilangan satu sisi pun dari persoalan masyarakat hukum adat. Berbeda dengan Riau. Jadi masyarakat hukum adat ini, kalau kita berbicara masyarakat hukum adat, itu pasti ada masyarakat adatnya, yaitu perangkat adatnya, datuk, nini, mama, segala istiadatnya itu segala macam. Kemudian ada wilayah adatnya gitu, ya kan? Ada wilayah, ada hutan adatnya gitu. Kalau di Sumbar itu tidak menjadi persoalan barangkali, tapi kalau kita bicara di Riau, masyarakat hukum adat ini termasuk garda terdepan objek yang terancam. Nah, gitu. Kenapa? Karena wilayah adatnya, hutan adatnya itu tidak seperti dulu lagi, tapi sudah banyak yang beralih fungsi, sudah banyak yang digunakan untuk perkebunan, tidak lagi dalam bentuk hutan. Kalau kita dulu misalnya masyarakat adat ini ada hutan, ada sungai, disitulah dulu misalnya Lubuk Larangan. Lubuk Larangan kalau di Sumbar ada ya mungkin ya, ada sungai, ada lubuknya, ya kan, ikannya hanya boleh diambil setahun sekali, ikan larangan.
dan sungai itu harus dalam keadaan bersih, karena kalau tidak bersih, tidak jernih, ikannya tidak bisa diambil. Artinya itu konservasi, ya, konservasi sungai, konservasi hutan, konservasi alam yang juga mengkonservasi praktik-praktik kebudayaan, kearifan lokal yang berupa lubuk larangan atau ikan larangan tadi. Nah, itu adalah contoh antara konservasi lingkungan dan budaya yang saya bilang tadi. Makanya kita ketika bicara lingkungan dan budaya itu adalah konservasi yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Itu contoh, salah satu contoh saja lubuk larangan. Dan di Riau, kami di Riau ini sudah banyak sungai-sungai kami yang rusak. Dulu warnanya jernih, sekarang warnanya sudah menjadi kopi susu atau teh susu begitu ya. Kenapa? Ya. Karena abrasi, karena hutan yang di hulu sungai itu sudah banyak yang rusak, kemudian hutan di kanan kirinya sudah menjadi komoditas yang lain gitu ya, bukan hutan. Yang namanya hutan itu hutan dari banyak tanaman, hutan yang terdiri dari banyak tanaman. Nah, kalau dia hanya satu tanaman, barangkali itu bukan hutan, tapi kebun gitu ya. Nah, kebun sawit lah contohnya. Hutan sawit kan tidak ada. Dan itu sangat berpengaruh besar bagi lingkungan dan proses atau praktik-praktik kebudayaan di lingkungan masyarakat hukum adat di Riau. Nah, itulah kondisinya sekarang mengapa konservasi itu penting. Nah, tadi kalau pertanyaannya, apa sih sebetulnya contoh realnya perempuan ya di antara itu? Nah, konservasi itu kan sebetulnya tidak bisa dilakukan sendiri. Tidak hanya bisa dilakukan pemerintah. Lagi, kalau bicara kawasan konservasi di Riau itu pun, itu kita hanya bicara kawasan hutan yang tersisa. Jadi, tidak seperti di Sumbar, hutannya masih banyak, ya kan, di mana-mana hutan. Tapi kalau di Riau, bicara hutan itu sudah bisa bicara hutan-hutan tersisa. Yang sisa kemudian dijadikanlah kawasan konservasi, misalnya mulai dari Suaka Marga Satwa, kemudian cagar alam gitu ya. Nah, ada hutan yang masih tersisa, ini harus dijaga nih, ini menjadi kunci nih, ini kalau tidak dijadikan kawasan konservasi, pasti semuanya sudah alih fungsi, maka dijadikanlah dia namanya kawasan cagar alam. Suaka Marga Satwa yang di dalamnya ada fauna khusus ya, flora fauna khusus di dalam, misalnya kantong harimau, nah itu dijadikan SM, kemudian menjadi taman nasional. Taman nasional di kami itu juga taman nasional yang sudah tidak lagi utuh gitu. Nah, misalnya Taman Nasional Tesunilo, wah itu sudah sangat tinggal sedikit sekali hutannya. Tapi dia sangat luas, memang luas, tapi di antara yang luas itu hutannya tinggal sedikit. Sudah banyak di dalamnya itu yang merupakan kawasan hutan, kawasan kebun sawit, apakah itu milik korporasi atau itu juga milik masyarakat. Gitu. Jadi tidak ada lagi yang utuh, hampir semuanya tidak ada yang utuh. Mana lagi taman wisata alam, kalau kita bicara kawasan konservasi turunnya lagi ke bawah, taman TWA, taman wisata alam, juga seperti itu. Sebagiannya itu sudah merupakan perkebunan sawit. Jadi kalau bicara hutan di Riau itu kawasan hutan-hutan yang tersisa. Dan itu sangat berpengaruh kepada praktek-praktek kebudayaan yang saya bilang tadi, Bun. Perempuan, di manakah posisinya perempuan? Perempuan itu konservasi tidak bisa dilakukan sendiri ya, tidak hanya oleh pemerintah, tidak hanya dilakukan oleh sekelompok masyarakat, komunitas, lembaga, NGO, kaum laki-laki, kaum perempuan sendiri, tidak bisa. Tapi konservasi itu adalah kerja bersama-sama, tanggung jawab bersama-sama untuk melestarikan, melindungi, kemudian menjaga kawasan hutan yang menjadi sumber praktik-praktik kebudayaan masyarakat hukum adat kita. Nah, kalau kita bicara perempuan nih, rasanya ya, kita sebagai perempuan ini, kita lah yang tahu, misalnya menakar air, berapa sih air yang kita butuhkan dalam sehari. Nah, pagi-pagi sudah mencuci, ya kan? Pagi-pagi sudah mandiin anak. Pagi-pagi menjelang siang kita nanti masak air, kita masak nasi, kita bikin air minum untuk sekeluarga. Kalau mencuci tadi sudah sampai malam. Dalam sehari rasa-rasanya kita sudah bisa menakar berapa liter air yang kita butuhkan untuk keluarga ini.
ketika terjadi konservasi itu tidak bisa, maka perempuan itu terdampak gitu, terdampak dari seluruh praktek-praktek kelalaian dari sifat-sifat atau sikap-sikap konservasi. Kalau tadi ditanya realnya lagi apa, ya karena seorang ibu itu ketika dia melahirkan, kemudian dia membesarkan anak, itu ada proses namanya, kalau kami itu menidurkan anak ya. Menidurkan anak itu kalau di kami itu ada bahasanya batimang, yaitu menimang, itu di kamar kiri, kemudian ada sisir, ya. Ada Kalau di lagu-lagu. Sumber namanya manjujai. Apa namanya? Manjujai. Manjujai. Nah, Ya. dan itu para orang-orang tua kita, lagu-lagu yang dinyanyikan itu adalah berupa doa, harapan, yang simbol-simbolnya itu adalah apa yang ada di sekitar rumah dia gitu. Sungai ya sungai, hutan ya hutan gitu ya. Lah, gitu ya. Lah. Tidurlah nak, kok udah menjadi orang pintar, nah kayak gitu ya. Tengok sungai airnya jonyo itu macam segala macam. Simbol-simbol itu adalah simbol-simbol konservasi. Jadi peran perempuan itu sudah mengawali konservasi itu dari anak usia dini, edukasi konservasi. Kemudian sampai kepada praktek-praktek konservasinya. Itu adalah contoh kecil kalau tadi kita bicara real. Mungkin kalau emak-emak atau ibu-ibu sekarang yang sudah tidak tinggal di kawasan perkampungan atau di kota, tidak lagi melihat sungai, tidak lagi melihat pohon gitu ya, hanya melihat tembok-tembok gitu ya, mungkin kan tidurkan anaknya sudah pakai lagu-lagunya Ayu Ting Ting gitu ya, ayunannya juga yang sudah pakai remote gitu ya Bun, pakai remote, terus gerak sendiri, kemudian ada lagunya sendiri, terus dia entah kemana. Mungkin kalau daerah perkotaan sudah seperti itu gitu. Jadi tapi memang itulah perubahan. Bagi saya pribadi, kebudayaan dan budaya itu sama dengan perubahan. Dia pasti akan berubah. Dia pasti akan berubah. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi perubahan-perubahan itu tanpa menghilangkan atau membuang nilai-nilai dasar, nilai-nilai kearifan lokal yang sudah kita miliki secara turun-temurun dari nenek moyang. Panjang ya satu pertanyaan, jawabannya setengah jam. Nggak apa-apa. Biar sahabat rumah baca di mana saja berada paham. Rupanya masalah konservasi itu bukannya masalah dari keluar masalah sendiri-sendiri. Rupanya itu adalah masalah kita bersama. Bagaimana yang Kak Kuni terangkan tadi, ini adalah bersama kita menyelesaikannya. Berarti berkolaborasi, bukan begitu ya Kak Kuni? Nah, Jadi ini juga dari anak usia dini. Sahabat rumah baca, ini pembelajaran baru, silakan nanti boleh bertanya langsung di Instagram atau di WA grup Rumah Baca Anak Nagari juga boleh. Nanti pertanyaan-pertanyaannya akan dijawab oleh Kak Kuni. Sekarang Kak Kuni, dari pernyataan Kak Kuni tadi, kita ini adalah konservasi ini adalah bisa dilaksanakan tidak sendiri-sendiri, tapi bersama. Ini juga harus adanya edukasi kepada anak-anak, mulai dari anak usia dini. Sekarang Kak Kuni, kita bisa melihat seperti yang Kak Kuni katakan, kalau zaman sekarang orang tua atau ibu-ibu muda udah berbeda cara menjujai atau menyanyikan anak. Udah berbeda ya sesuai dengan zamannya. Sekarang kita sebagai wanita, peranan seni dan sastra itu sangat berpengaruh dengan lingkungan kita, dengan anak yang akan kita didik. Bagaimana seni dan sastra atau seperti yang tadi cerita rakyatkah dapat digunakan sebagai alat meningkatkan kesadaran konservasi di kalangan perempuan. Kan kita tahu nih dari cerita atau nyanyian Kak Kuni tadi, mungkin itu kan cerita-cerita rakyat yang terdahulu. Bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran konservasi di kalangan perempuan, apalagi yang berhubungan dengan seni dan sastra. Oke, kira-kira apa yang harus kita lakukan ya? Nah, disitulah salah satu dan peran dari Rumah Baca Anak Nagari, kan?
rumah sunting gitu ya, karena tidak semua orang itu dilahirkan sebagai penggerak dan pelaku gitu ya. Dan saya pikir rumah baca anak nagari menjadi salah satu menjadi salah satu tempat yang dipilih gitu secara takdirnya untuk menjadi penggerak. Kenapa? Karena bicara perempuan ini adalah bicara soal waris dan mewariskan gitu. Jadi kita ini penerima warisan, tapi kita yang akan mewariskan lagi kepada anak-anak kita. Itu memang di kita perempuan. Dan memang konservasi itu tidak bisa sendiri, maksudnya itu tidak hanya bisa kita perempuan, tapi di dalam konservasi itu ada namanya pengambil kebijakan, itu ada namanya pemerintah, nanti ya wakil rakyat kita, kemudian ada teman-teman di lembaga komunitas seperti kita, ada tokoh-tokoh yang secara perorangan dia konsisten menjadi tokoh yang inspiratif, yang bisa kita ambil ilmu-ilmunya, teladannya, perilakunya, bahwa dia adalah tokoh yang bisa kita tiru misalnya. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan sebagai komunitas yang sudah memilih gitu ya. Saya rasa komunitas rumah baca anak nagari juga menjadi komunitas literasi yang sudah memilih dirinya sendiri, menobatkan dirinya sendiri untuk bergerak di bidang literasi. Dan perbincangan kita hari ini sangat literasi sekali ya, sangat literasi sekali. Jadi bukan hanya sekedar kita membaca terus memahami, tapi kita juga melakukan apa yang kita pahami, kita mengkaji apa yang kita pahami. Nah, setelah kita paham, setelah kita kaji, ternyata rasanya ini tidak pas. Lalu kita berpikir, apa penggantinya supaya lebih pas? Nah, itulah tugas kita. Jadi bukan hanya membaca, Bun. Membaca sudah selesai, pulang gitu ya. Tapi kita sampai kepada, kalau ini tidak cocok, apa gantinya? Nah, kalau ini tidak pas, apa lagi yang kita lakukan? Nah, jadi kita penggagas, kita pemikir, kemudian kita pencari solusi, kita yang mewaris, karena kita berpikir kita harus mewariskan ini. Gitu ya. Jadi semangat. Jadi bukan kerja kecil kalau saya bilang komunitas, apakah itu literasi, apakah itu sastra, segala macam, itu kerja besar yang dilakukan oleh kelas komunitas, dan itu manfaatnya sangat besar, disadari atau tidak, bagi kita semua, bahkan bagi bangsa ini gitu. Karena kalau kita bicara kearifan lokal, bicara identitas, aku Melayu, aku Minang, inilah budayaku, inilah tradisiku, inilah kearifanku. Sebetulnya aku bukan hanya membicarakan aku Melayu, tapi aku, ya, karena semua itu adalah identitas. Identitas kita adalah identitas bangsa. Jadi kalau bukan kita yang menjaga, melestarikan, kemudian kita memanfaatkan, kemudian kita mewariskan kepada anak cucu, kepada siapa lagi. Tapi lagi-lagi, tidak semua orang sadar itu, tidak semua orang dipilih untuk itu gitu. Nah, Bunda dan teman-teman di sana termasuk orang-orang pilihan untuk itu. Jadi lakukanlah terus apa yang bisa kita lakukan untuk konservasi budaya. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar dari Kak Kuni bagaimana suatu komunitas itu bukan sepertinya sederhana, tapi langkahnya itu adalah langkah besar. Bagaimana intinya komunitas ini juga bergerak untuk masyarakat, untuk pemerintah, bukan komunitas ini bukan hanya untuk membaca saja, bukan ecek-ecek aja, tetapi dia mulai mungkin dari membaca dengan seni, dengan budaya, mungkin akan dari kecil akan berbuah besar. Karena ini kegiatan ini tidak bisa antara 1 tahun, 2 tahun habis, bukan. Tapi ini ada kegiatan yang dilakukan, mungkin dampaknya bukan sekarang ya Kak Kuni, mungkin dampaknya 10 atau 20 tahun mendatang. Karena kalau sekarang mungkin belum terlihat. Sekarang Kak Kuni, kita tahu perubahan nilai budaya yang berdampak pada peranan perempuan dalam menjaga lingkungan, baik positif maupun negatif. Sekarang, pergeseran nilai budaya itu apakah berpengaruh terhadap konservasi, seni, dan sastra? Sangat berpengaruh.
sangat berpengaruh. Karena yang dari awal saya sudah kasih clue ya, budaya itu pasti berubah, perubahan gitu ya. Tapi kita usahakan nilai-nilai itu tidak berubah. Nilai itu apa? Nilai itu misalnya gini, misalnya kita tidak bisa lagi batimang, karena kita tidak diajarkan oleh orang tua kan, nah, kita Iya, tidak tahu gitu. Tapi kita tahu orang tua kita mengajarkan kehalusan budi, eh, kearifan cara berpikir, kebijaksanaan kita mengambil sikap atau tindakan, halus kita ngomong bicara dengan orang itu adalah nilai gitu. Nilai. Mungkin kita tidak bisa menyanyikan lagi. Nah, nilai itu harusnya yang memang kita jaga. Walaupun kita ini tidak lagi pakai tengkulu, tidak lagi pakai kebaya, tidak pakai sarung, mungkin pakai kemeja, ya kan? Mungkin kita sudah pakai sepatu gunung, mungkin kita sudah berubah, tapi nilai itu tidak hilang gitu. Kita tetap menjadi sosok yang diajarkan emak kita. Sosok yang halus budi, sopan santun, bijak dalam bertindak. Nah itu kan nilai gitu ya. Maksudnya nilainya itu ada walaupun bentuknya bergeser. Karena kata Ali bin Abi Thalib pun, didiklah jadi anakmu anak sesuai dengan sesuai zamannya. zaman. Enggak bisa. Kita menjadi anak sekarang, zamannya ChatGPT, zamannya AI. Bagaimana kita Iya, mau mengajarkan lagi seperti yang diajarkan oleh nenek-neneknya gitu ya. Itu pasti sudah hal yang sangat yang berbeda. Tapi dimanapun dia, alat apapun yang dia gunakan, mau AI, mau apa segala macam, tapi nilai yang dia bilang itu tidak hilang. Nilai luhur dari kebangsaan kita itu ya. Karena bicara Indonesia itu adalah bicara keberagaman, bicara nilai, bicara budaya yang sangat beragam dan macam-macamnya itu itulah identitas kita. Jadi jangan perlu merasa bersalah, nggak bisa lagi aku ketimbang misalnya. Tidak juga harus begitu ya. Karena budaya itu berubah. Jadi yang ada, kalau masih ada kita lestarikan. Gitu. iya, iya. Ya, kita Betul jaga. sekali Kak Kuni. Sepertinya apa kata Kak Kuni mungkin budaya itu berubah, tetapi nilai tidak boleh hilang. Itu Tidak tadi boleh ya. hilang. Uh-uh. Nilai itu tidak boleh hilang. Tapi saya lihat di Balai Bahasa Sumatera Barat, hmm, menjujai itu tetap dilestarikan. Tidak boleh Nah, dilupakan karena saya lihat ada lomba menjujai, ya. bagaimana menimbang bayi dengan nyanyiannya. Bahkan waktu saya bercerita dengan eh, Bunda Eva, Kepala Balai, bagaimana yang namanya bahasa ibu atau bahasa Minangkabau itu anak-anak kita tuh masih tahu atau tidak lupa. Karena pada saat zaman sekarang, orang-orang tua muda itu lebih mengajarkan anaknya ke bahasa Indonesia, bukan bahasa ibunya di rumah. Bahkan Iya. bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia. Mungkin kita sebagai perempuan, karena saya juga tertarik nih dengan, saya udah searching nih, Rumah Suntiang, tentang Kak Kuni. Kayaknya ini banyak tentang yang perempuan yang gimana ya, perempuan tuh harus greget. Kalau saya lihat itu, perempuan itu tidak harus kuat. Walau perempuan itu harus mandiri. Kalau dari, saya lihat dari itunya, eh, Rumah Sunting itu, walaupun kan foundernya perempuan, tetapi bagaimana seorang perempuan itu bisa, kan tidak semua perempuan bisa misalkan eh, sampai ke luar daerah dengan sastra, dengan puisinya, Mm. otomatis dengan kolaborasi. Bagaimana ya, kita perempuan harus berkolaborasi, tidak harus dengan perempuan, dengan semua, bahkan mungkin dengan pemerintah, sektor swasta. Sekarang Kak Guni, bagaimana sektor swasta atau pemerintah dan komunitas dapat bekerja sama untuk memperkuat peranan perempuan ini, baik dalam konservasi, budaya, seni, dan sastra. Oke, baik ya, peran swasta atau pemerintah ya. Memang apa namanya, kita menghidupi komunitas ini tidak mudah, Bun, ya kan? Ketika kita memilih berkomunitas, artinya kita memilih bersiap-siap, mencurahkan seluruh pemikiran, tenaga, waktu gitu ya untuk menghidupi komunitas, bahkan mungkin juga secara finansial. Rumah Sunting ini berdiri tahun 2012.
sudah cukup lama, sampai sekarang masih bertahan, dan itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah, gitu-gitu ya. Tapi karena Ya, kita, benar. ya, tapi karena kita itu konsisten dengan visi dan misi kita, gitu ya. Misalnya dia seni budaya, berarti di situ bicara budaya itu kan secara luas ya, bicara kearifan lokal segala macam masyarakat adat tadi, bicara seni itu bicara sastra, bahasa ibu, segala macam yang Bunda sampaikan tadi. Memang makanya budaya itu yang ada kita lestarikan, kita jaga. Yang sudah hampir-hampir hilang itu, Bun, kita tarik lagi, munculkan lagi, Bun. Kita munculkan lagi, kita pelihara lagi. Tapi kalau memang dia sudah hilang sama sekali, ya itulah dia perubahan-perubahan itu. Tapi yang ada kita lestarikan. Yang hilang pasti ada gantinya. Apa gantinya? Nah, itu yang harus kita pikirkan, yang cocok bagi kita perempuan, bagi anak-anak, dan bagi bangsa kita. Gitu ya. Soal kolaborasi, mungkin tidak hanya bicara soal perempuan lah ya. Tidak hanya soal perempuan, ini oleh siapapun, tidak bicara gender gitu. Jejaring. Jadi di dalam komunitas itu, selain kita memiliki visi misi, misalnya ini loh konsentrasi kami literasi, tapi kami konsen dengan pelestarian bahasa ibu, misalnya. Contoh ya, orang akan mengingat kalau bicara pelestarian bahasa ibu, itu pasti komunitasnya rumah baca anak nagari. Nah, misalnya. Jadi orang nggak ingat yang lain, pasti ingatnya rumah baca anak. Itu identitas namanya. Nah, identitas. Nah, yang paling penting di dalam komunitas itu adalah jejaring. Itu yang membuat usia kita itu panjang. Jejaring diperbanyak, networking kita diperbanyak, bukan hanya dengan sesama komunitas nih, kolaborasi nih, kita sedang kolaborasi misalnya, tapi juga kepada pemerintah, juga kepada swasta atau siapapun, tidak hanya di Indonesia, tapi juga bisa di luar negeri sebagai funding. Untuk literasi seni budaya itu menurut saya banyak funding-funding ya, baik di Indonesia ataupun di luar. Yang penting kita rajin men-searching, mencari, buka jejaring. Makanya kalau di Balai Bahasa gimana? Kuasai bahasa. Kuasai bahasa asing. Ya. Ada 3. Lestarikan bahasa ibu. Ya. Lestarikan bahasa ibu, kuasai bahasa asing gitu ya. Pokoknya ada 3 ini saya pun nggak hafal. Trigatra. Trigatra. Balai Bahasa. Mohon maaf ya kalau ada ibu-ibu kepala Balai Bahasa, saya nggak hafal. Tapi intinya kita juga harus menguasai bahasa asing supaya kita bisa buka jejaring. Misalnya kalau di Indonesia, pemerintah, apakah pemerintah Sumatera Barat itu ada alokasi-alokasi dana untuk teman-teman di komunitas, baik itu melalui dinas, ya, Balai Bahasa Pusat ya. Nah, kementerian misalnya, pasti kalau di daerah itu melalui Balai Bahasa, apakah ada sumber-sumber anggaran yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan kegiatan literasi dan seni budaya yang sedang kita tekuni. Dan itu harus kita cari, itu namanya kolaborasi, memanfaatkan ruang-ruang mana yang bisa. Kita ini komunitas ini, tidak ada anggaran pun jalan kita, Bun. Bisa kita Benar.
kemudian ada gerai sunting, ekraf, macam-macam kegiatannya. Jadi kita itu sempat 2003 dan 2023 dan 2024 itu kita digandeng sebuah lembaga yayasan namanya Yayasan Pendidikan Konservasi Alam Indonesia yang fundingnya itu berasal dari Swiss. Termasuk komunitas kita Rumah Sunting di Pekanbaru ini sempat dikunjungi oleh funding yang dari Swiss maupun teman-teman dari Jakarta dan Bogor. Itu sudah berlangsung 2 tahun. Jadi kita ada program, kita juga nggak tahu ya, mungkin mereka cari-cari yang berhubungan dengan pendidikan konservasi, mereka dapat, kami ketemu, terus kemudian kita punya program, kita tawarin program, udah mereka siapin budget dan kita laksanakan kegiatan, dan ini kita laksanakan di daerah-daerah pedalaman. Alhamdulillah dari kegiatan itu menghasilkan karya-karya buku konservasi berupa puisi yang ditulis oleh anak-anak kampung yang tidak ada sinyal dan tidak punya jalan darat. Jauh dari segala hal seperti yang kita nikmati sekarang. Tapi masih lantang kita mendengarkan batimang, masih lantang kita mendengarkan musik tradisi seperti itu. Jejaring, Bun, buka jejaring, berkolaborasi. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar dari Kak Kuni bahwasanya kita tuh harus ada punya jejaring. Sebagaimana yang Trijatra bahasa tadi, saya ulangi, lestarikan bahasa daerah, gunakan bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing. Dengan Kak Kuni melestarikan bahasa daerah, menggunakan bahasa Indonesia, dan menguasai bahasa asing, maka beliau bisa mendapatkan kolaborasi atau proyek dengan luar negeri. Bahkan beliau tadi bercerita, daerah yang tidak punya sinyal saja bisa buat puisi. Mereka luar biasa. Harus banyak nih komunitas-komunitas. Dan itu pakai bahasa ibu, Bunda. Pakai bahasa ibu mereka, puisi-puisinya. Gitu. Wow. Sahabat, dalam membuat puisi menggunakan bahasa ibu. Bahkan saya ini merasa gini, jarang ya orang, kalau di Minang ini, puisi bahasa Minang saya lihat, kata saya. Ya kadang kita harus banyak belajar karena kita harus melestarikan yang namanya bahasa ibu kita. Mungkin nanti di Rumah Sunting, di Rumah Baca Anak Nagari, ini juga perlu kita kuatkan. Karena kami sudah melihat nih di Rumah Sunting sudah berkolaborasi dengan luar negeri, berarti kan sudah menguasai yang namanya bahasa asing. Sekarang Kak Gwini, bagaimana media sosial dan teknologi dapat dimanfaatkan oleh perempuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pelestarian budaya dan lingkungan, juga seni sastra ini Kak Gwini. Kan medsos ini sangat berpengaruh. Kadang saya melihat, kadang hanya branding orangnya, tapi kegiatannya enggak gitu. Jadi bagaimana sih harus itu, karena dalam suatu komunitas itu kan komunitasnya atau apa sih intisarinya atau gimana sih caranya tuh Kak Kuni? Oke, harus ya, karena itu tadi zamannya sudah berubah. Zaman sekarang itu zaman digital, semuanya serba medsos gitu ya. Jadi memang itu harus kita manfaatkan secara maksimal, termasuk live kita hari ini gitu ya. Ini kan bagian dari sosialisasi, bagian dari pelestarian, pewarisan juga ini, pembinaan juga ini yang sedang dilakukan oleh Rumah Baca hari ini, perbincangan kita ini. Jadi itu sedang dilakukan oleh Rumah Baca dengan menggunakan media sosial gitu ya. Dan ini memang sangat penting. Kalau misalnya bisa, kalau saya karena mungkin bisanya baca puisi, tidak bisa batimang ya, maka saya mungkin akan membaca puisi dengan bahasa daerah, apakah itu di TikTok, apakah itu di Instagram gitu ya, sebagai upaya pelestarian dan pewarisan itu tadi. Tapi kalau memang ada teman-teman yang bisa, kemudian dia menguasai teknologi gitu ya, dan itu memang harus ditingkatkan. Tingkatkan tuh apa? Jangan hanya kulit tapi isinya gitu tadi ya. Jadi tidak hanya kulit, isinya apa gitu, apa yang mau disampaikan gitu kira-kira. Itu ditemukan. Kalaupun misalnya kita nggak bisa, kita kan bisa
mengundang narasumber atau kita bisa mengundang orang yang ahli untuk hadir di media sosial kita. Persoalannya hanya satu saja, di dalam berkomunitas ataupun apalagi kita perempuan ini ya mau apa enggak. Nah, ini jam segini ini jam sebentar lagi kita sibuk mau berbuka gitu ya anak-anak gitu. Kalau kita perempuan kan begitu ya, tapi persoalannya kita mau. Kalau nggak mau mungkin saya tidur aja lah gitu ya, puasa-puasa tidur aja lah. Ini ngobrol gitu. Persoalannya itu mau apa enggak gitu. Itu juga budaya ya, budaya semangat 4, 5, semangat juang, semangat mau bergerak, itu juga budaya-budaya positif yang harus kita tularkan kepada teman-teman. Manfaatkan teknologi itu sebisa-bisanya, semaksimal mungkin untuk kita perempuan inilah, bukan hanya eksis ya. Nanti dibilang orang ini live di IG tiap hari, eksis banget sih lu. Enggak, intinya bukan itu. Tapi ini bukan perbincangan kosong, ini perbincangan berisi. Insya Allah bermanfaat. Luar biasa, sahabat Rumah Baca di mana saja berada. Kakku ini ada pertanyaan nih dari salah seorang sahabat di bukan Instagram, ini di WA Rumah Baca. Menyatakan gini, Kak, sebagai perempuan, ini kayaknya saya sebagai relawan, sebagai perempuan, bagaimana Kak cara kita membagi waktu antara rumah, sekolah, dan saya juga seorang mahasiswa. Karena kakku ini kan nggak ujuk-ujuk begini. Pasti dulunya ada perorganisasi. Bagaimana cara membagi waktunya nih Kak? Karena dia bilang untuk kuliah aja udah habis waktunya. Gimana nih Kak? Kakak berbagi. Jadi manajemen ya, manajemen waktu ya. Iya. Manajemen waktu dan manajemen semangat diri sendiri. Itu memang itu yang saya bilang tadi itu, perempuan ini sebetulnya sangat rumit. Makanya kalau di Pekanbaru nih ya, di Riau ini banyak seniman dulu, rating saya banyak, tapi kemudian hilang. Yang tersisa paling hanya beberapa, 1-2, apalagi setelah berkeluarga. Kita perempuan ini waktu 24 jam itu tidak cukup, sahabat. Kurang kita, gitu ya. Kalau kita mau hitung-hitung, tak cukup gitu. Tapi kalau kita bisa memanajemennya, cukup. Nah, gitu. Tergantung kita ini disiplin apa enggak. Disiplin apa enggak. Misalnya kuliah, seharian udah habis. Pasti itu sudah sangat capek ya. Menghabiskan waktu di kuliah, malam udah tidur, segala macem gitu ya. Tapi pernah nggak kita mendisiplinkan diri kita sendiri, misalnya kalau ini kerjanya menulis atau mengerjakan tugas kuliah lah, karena tadi yang nanya mahasiswa ya, pasti banyak tugas, ngerjain tugasnya kadang lembur sampai subuh dini hari, hanya tugas ke tugas, jadi tidak bisa berkarya untuk yang lain. Percayalah semua itu ada waktunya. Nikmati saja, mungkin waktunya sedang begitu. Nanti ketika proses 2-3 tahun ini habis, pasti akan beda. Akan ada waktu, jeda-jeda waktu yang kosong. Itu tetap dipakai. Kalau sekarang memang habis, itulah duniamu sekarang gitu. Tapi kalau kita mau disiplin lagi, bisa nggak? Misalnya nih, kalau menulis nih, bisa nggak dalam sehari itu menulis saja 5 alinea? Di waktu yang mana? Terserah, di waktu di antara jam yang kosong, atau mungkin setelah sholat maghrib, sambil duduk, atau mungkin setelah subuh. Tapi mewajibkan kepada diri sendiri bahwa setiap hari aku harus menulis 5 baris. Misalnya ya. 5 baris. Kalau dia 10 hari itu sudah 50 baris. Kalau dia 30 hari berarti ada 150 baris. Ya kan? Sudah cukup panjang. Kalau dia dalam 2 bulan, 3 bulan, dalam waktu setahun, mungkin sudah ada 1 karya buku kita dalam setahun. Nah, misalnya kayak gitu, karena memang itu susah mendisiplinkan diri, memanajemen waktu, tapi kalau kita mau, tidak ada yang tidak bisa. Sabar Rumah Baca di mana saja berada, kita udah mendengar jawaban Kak Guni, adik mahasiswa yang barusan bertanya. Intinya pertama manajemen waktu, yang kedua ada masa-masanya, ada waktunya. Mungkin hari ini sahabat Bunda lihat yang bertanya ini kebetulan Bunda tahu mungkin sekarang lagi sibuk kuliah, tetapi coba usahakan sisihkan waktunya. Mungkin
dalam 1 tahun, kata Kak Kuning tadi, mungkin akan bisa menamatkan atau membuat satu buku. Bahkan Kak Kuni yang bertanya ini mahasiswa bahasa Indonesia loh Kak Kuni, Oh, belum gitu. pernah menulis. Belum pernah menulis. Dia berencana akan menulis, akan itu. Kadang masih rencana-rencana nggak kelar-kelar. Nah, Ya ya, mungkin begitu. ya perlu waktu dan perlu kedisiplinan mungkin ya Kak Kuni. Kalau kita mendisiplinkan diri mungkin itu akan bisa karena saya lihat nih Kak Kuni ini sibuk, bukunya ada, jalan ke sana kemari, banyak kegiatannya. Alhamdulillah dengan kegiatan itu kita tetap sehat ya Kak Kuni. Insya Allah, Uh, mudah-mudahan. kalau malah rasanya kalau kita berkegiatan, kita bertemu teman, mungkin kita akan energinya akan lebih bertambah. Makanya adik-adik mahasiswa perlu juga sedikit mungkin berorganisasi, perlu enggak Kak Kuni? Perlu, perlu. Jadi Organisasi itu perlu karena organisasi itu tempat kita belajar memanajemen diri sendiri dan memanajemen orang banyak. Belajar sabar. berkolaborasi dan bekerjasama. Jadi tidak hanya kita belajar pulang kampus enggak. Tapi kita juga harus belajar berorganisasi. Sebagaimana yang Kak Kuni katakan, kita akan bisa manajemen diri sendiri dan memanajemen orang banyak dan kita berkolaborasi. Sekarang masih ada satu lagi pertanyaan Kak Kuni. Belum ada closing statement tapi masih pertanyaan. Menurut Kak Kuni, apakah langkah konkret yang dapat dilakukan untuk memastikan generasi perempuan mendatangkan atau memilih peran lebih besar dalam pelestarian budaya? Apakah mungkin? Apa langkahnya? Langkah konkretnya yang pertama perbanyak berdiskusi, jangan berdiam diri. Mungkin kita punya pemikiran yang bagus, tapi ketika kita bertemu dengan orang, pemikiran itu bisa dikolaborasikan. Nah, dengan kolaborasi itu semakin kuat. Jadi sebelum kolaborasi itu terjadi, kaji dulu. Nah, kita ini kan bisa mengkaji, ya bisa mengkaji secara sendiri ini bagus apa enggak, ini apa sih, misalnya Batimang ini perlu nggak sih kita kaji? Oh ternyata perlu karena ada di dalamnya ada nasihat, ada segala macam, ada pewarisan, ada bahasa ibu, ada hubungannya dengan perempuan gitu ya. Supaya mengambil peran nih, aku ini harus berperan nih dalam pelestarian ini kan gitu kan. Tapi aku nggak tahu gimana caranya, aku kaji dulu. Setelah aku kaji, maka kita harus berkolaborasi, banyak berdiskusi, berkolaborasi seperti ini. Setelah itu baru kita bikin aksi. Jadi aksi itu harus dilakukan gitu ya. Setelah dilakukan, setelah kita melakukan, setelah kita beraksi, apakah cukup hanya dengan beraksi saja? Misalnya kita bikinlah festival Menjojai, apa tadi? Menjojai ya. Menjujai, festival Menjujai, melestarikan bahasa ibu. Akulah bikin dengan komunitasku gitu supaya aku ikut berperan dalam pelestarian ini. Cukupkah dengan itu saja? Belum. Apa yang kita lakukan itu harus bisa menginspirasi. Benar nggak yang kita lakukan ini bisa menginspirasi? Itulah dia evaluasi kan. Setelah kita aksi, kita evaluasi secara pribadi, menginspirasi nggak ini? Ternyata nggak ngaruh tuh bagi orang-orang. Berarti belum cukup. Nah, dia ujungnya tuh harus menginspirasi. Bagaimana kita menjadi sosok yang inspiratif bagi orang lain gitu. Jadi konkretnya itu bagaimana kita terlibat, ya kita harus bergerak, berpikir, bergerak, berkolaborasi, beraksi, menginspirasi gitu sih. Kalau menurut aku. Oke, keren ya. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada dapat kita simpulkan perempuan memiliki posisi strategis dalam upaya pelestarian lingkungan, budaya, seni, dan sastra. Dengan sinergi yang kuat antara komunitas, pemerintah, dan stakeholder,
peranan perempuan dalam konservasi dapat semakin diperkuat untuk mewujudkan masa depan yang lebih berkelanjutan. Di sini perempuan itu harus menginspirasi. Kita melakukan gerakan bukan hanya berkegiatan begitu saja, tapi lihat apa hasil akhirnya. Apakah bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk orang banyak. Sekarang closing statement-nya dari Kak Kuni. Oke. Closing statement-nya kayaknya itu bagus tadi ya. Closing statement-nya, komunitas bukan hanya tempat untuk kumpul-kumpul, bukan hanya batu loncatan, tapi komunitas adalah sebetulnya tempat pulang dari segala inspirasi yang kita punya. Curahkan di situ, lakukan bersama komunitas itu, gitu ya. Sampai kita benar-benar menyadari apa yang kita lakukan ini bermanfaat apa enggak bagi orang. Karena apa? Mungkin orang akan bilang sok sibuk, banyak kegiatan gitu. Tapi jangan takut dibilang sok sibuk, dibilang sok paten, banyak kegiatan. Karena kita yang tahu, selagi kegiatan-kegiatan itu positif, lakukan. Apalagi itu bermanfaat. Karena apa? Dia bukan hanya bermanfaat bagi dirimu, menjadikan dirimu berperan bagi orang banyak, tapi sesungguhnya kita sedang menanam nilai-nilai kebajikan, amal jariah. Jadi kalau misalnya kita mati, perbincangan-perbincangan seperti ini dan kegiatan-kegiatan positif yang kita lakukan, apalagi bermanfaat bagi orang banyak. Sahabat Rumah Baca di mana? Mungkin jaringan nih. Oke. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar dari Kak Kuni tadi. Kita sudah mendengar dari Kak Kuni, komunitas bukan aja ngumpul-ngumpul. Bisa kita simpulkan, komunitas adalah tempat pulang, di mana hati kita bertemu, ilmu tumbuh, dan semangat tak pernah padam. Mungkin dengan berkomunitas, kita akan lebih bisa tumbuh dan berkembang bersama, di mana komunitas-komunitas yang ada bisa menguatkan, karena kata-kata Kak Kuni tadi sangat keren. Komunitas itu tempat pulang. Kalau sudah tempat pulang, berarti komunitas itu di situ ada semua. Seperti rumah. Rumah itu tempat pulang. Kalau rumah sudah tempat pulang, di situ ada kasih sayang, ada cinta, ada kedamaian. Begitu juga dengan komunitas. Komunitas adalah tempat pulang, di mana hati kita bertemu, ilmu kita tumbuh, dan semangat kita tak pernah padam. Mungkin sekian bincang sore kita hari ini. Semoga bermanfaat, dan perbincangan kita mungkin tidak kali ini saja. Mungkin kita akan berkolaborasi di lain waktu dengan Kak Kuni. Silakan teman-teman, kalau mau menghubungi, silakan follow Instagramnya Kak Kuni. Nanti juga bisa bertanya dengan Kak Kuni sendiri. Semoga hari ini bermanfaat, dan kegiatan ini menjadi amal jariah. Sampai jumpa, salam literasi, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Kak.